Halo Style Lovers, selamat datang di workshop kami Batik Gunawan Setiawan di Kauman, Surakarta. Saya mengelola usaha batik tulis ini dari turun-temurun, dari orang tua saya, orang tua dari eyang, ya dari buyut. Jadi sudah 4 generasi kalau dihitung sampai sekarang. Produk kami yang terkenal adalah batik tulisnya. Peluang dan tantangan di produk batik tulis kami adalah peluangnya yang membuat batik tulis sekarang semakin sedikit. Jadi kami termasuk salah satu penghasil batik tulis di kota Solo yang mungkin masih melestarikan sampai sekarang. Kalau tantangannya, nah ini tantangannya lebih berat dari melestarikan kalau saya, karena banyak pecinta-pecinta batik itu sekarang kesulitan membedakan batik tulis dan batik tidak tulis, atau yang lebih terkenal sekarang batik printing ya. Jadi sekarang kan model-model batik printing, kalau orang bilang tekstil bermotif batik ya, itu kan sekarang sangat maju, hampir sulit dibedakan dengan batik tulis bagi yang tidak mengetahui. Itulah tantangan kami. Bestseller produk kami adalah batik pakem, yang mana sudah jarang sekali diproduksi di tempat kita di kota Solo. Jadi kita memproduksi batik tulis untuk acara-acara manten, acara-acara budaya dan sebagainya, seperti Sido Mukti, Sido Luhur, motif kawung, Satyo Manah, terus kemudian desain-desain bledak dan sebagainya, itu sekarang menjadi khas kami. Ya, sekarang cara menghadapi persaingan di dunia fashion sekarang ya, terutama di bidang batik ya, kita selalu menggaung-gaungkan ya tentang batik ya. Apa itu batik tulis, apa itu batik cap, apa itu tekstil bermotif batik, itu selalu kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu bedanya batik tulis yang memang handmade dengan batik yang buatan mesin. Itu yang sering kita gaung-gaungkan. Terus kemudian inovasi yang kita kembangkan di bidang pemasaran, kita sekarang banyak mengajak anak muda. Jadi anak muda banyak yang kita ajak ke kampung wisata Batik Kauman umumnya, dan di tempat kami pada khususnya, mereka kita ajak mengetahui proses batik, yang mana hampir tiap hari itu sekitar 20-30 anak muda pada belajar batik di tempat kami. Nah, ini menjadikan peluang di kami untuk selalu menyampaikan kepada mereka tentang kelestarian batik dan proses batiknya. Momen berkesan, jadi batik itu berhubungan sekali dengan sumber daya manusia, berhubungan sekali dengan lingkungan. Jadi waktu pandemi kemarin itu, wah itu sangat terasa sekali, dimana kita harus berkarya supaya sehat ya waktu itu ya, tetapi banyak kendala-kendala yang dijumpai, salah satunya dibatasi untuk bertemu gitu. Nah itu sangat seru sekali waktu itu. Kita supaya tetap bisa berproduksi, supaya tetap bisa berkarya, tetapi ada kendala seperti itu. Di samping itu dari segi sumber daya manusia nih,
dari sisi produksi juga berkurang akhirnya, dan dari sisi pemasaran sama juga. Tapi ada hikmahnya, di masa pandemi yang kemarin tuh kami akhirnya bisa mengenal lebih dekat dengan dunia medsos. Nah, kita bisa marketplace dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mengenal yang sebelumnya batik itu kita sampaikan dengan offline terus, akhirnya bisa tergerakkan dengan online. Nah, sekarang sudah normal, pasca pandemi ini kita sudah bisa menguasai dua pemasaran, online dan offline. Ini sangat mengesankan bagi kita. Dengan dunia sekarang ini, cara memasarkan batik dan menyampaikan tentang batik ke masyarakat itu harus dengan cara yang paling praktis, paling mudah, dan yang masyarakat tiap hari menggelutinya, yaitu lewat HP. Jadi tempat kami kita bikin enak untuk dipakai untuk kunjungan, enak dipakai untuk berfoto, bersuah foto, enak dipakai untuk ngobrol-ngobrol. Nah, disitulah kita bisa memasukkan dunia batik kita kepada mereka, tentang batik, tentang promosinya, tentang istilahnya kemajuan batik dan sebagainya. Dan saya lihat alhamdulillah adik-adik remaja sekarang pada seneng. Jadi foto itu kita sediain juga batik. Mereka memakai batik, mereka bersuah foto, akhirnya mereka mengenal batik. Dan ternyata yang dulu kita pikir adik-adik itu agak awal untuk belanja batik ya, karena mungkin harga batik tulis harganya ratusan gitu. Ternyata mereka membeli juga akhirnya, karena tahu prosesnya, tahu bagaimana cara membikinnya, dan tahu fungsinya. Dan mereka sekarang bangga. Di samping batik, kita juga mempromosikan kebaya. Jadi karena dua baju itu saling kait-mengkait. Kalau saya pesan dengan generasi muda, cintailah batik Indonesia, karena batik Indonesia ini sudah diakui oleh UNESCO. Masyarakat dunia sudah mengakui, makanya harus kita tangkap peluang itu, kita harus memakainya, harus bangga dengan batik, dan kalau bisa dapat manfaat dari batik. Manfaat yang kita maksud adalah jadi pengusaha batik, jadi produsen batik, di samping tidak hanya pemakai, atau mengolah batik menjadi desainer batik.